Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Ingat ya guys, subscribe, karena subscribe itu gratis. Karena dengan subscribe kalian mensupport channel ini untuk upload video tutorial terbaik hampir setiap harinya guys. Oke guys, selamat menonton. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di Buye Channel. Baik guys, seperti biasanya saya sangat senang nih bisa menyapa kalian kembali, dan pada kesempatan ini guys, saya memiliki tutorial penjelasan seputaran permasalahan AC inverter guys. Dan dimana informasi ini sangat penting dan saya harapkan kalian jangan skip video ini dan kalian simak dengan sebaik-baiknya guys. Tapi saya harapkan sebelum itu kalian sudah klik tombol subscribe ya guys. Dan aktifin notifikasinya sehingga kalian tidak pernah ketinggalan nih video-video terbaru dari Buye Channel guys. Seputaran tutorial perbaikan dan juga penjelasan seputaran elektronik guys. Baik. Di sini guys, saya bercerita berdasarkan pengalaman saya di lapangannya menghadapi trouble di AC inverter. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi kalian apabila kalian mendapati permasalahan yang sama guys. Permasalahan ini umum terjadi dan sering terjadi, dan saya sering dapatkan pertanyaan dari kalian ya. Mas, bagaimana nih AC inverternya normal tetapi tidak dingin? Di sini saya secara eksklusif akan menyampaikan permasalahannya guys. Jadi saya bercerita pada kasus saya kemarin ya guys. Di sini saya pun agak sedikit bingung juga pertama untuk menanganinya, tetapi saya sudah dapat penyebabnya dan saya sudah mendapatkan bagaimana memperbaikinya. Di sini saya akan menunjukkan hasil smart diagnosis perbaikan saya kemarin sehingga kita mudah untuk mendapatkan gambarannya ya. Jadi pada kasus kemarin AC-nya normal, hidup normal, tidak ada error, AC inverternya tidak ada error. Tetapi yang diherankan, tidak ada dingin pada ruangan guys. Jadi konsumennya komplain kepada saya, Mas bagaimana nih AC-nya kok nggak dingin ya? Padahal saya sudah lakukan pencucian guys, sudah saya cuci, tetapi kan saya pegang EPAP-nya bersih ya kan. Cuman saya herankan kok tembakan anginnya itu kok pelan gitu ya. Padahal motor fan-nya semua bagus, kapasitornya pun bagus nih guys ya. Kita ceritanya kapasitor bagus, fan bagus ya. Jadi di sini saya akan tunjukkan hasil smart diagnosis AC inverter dengan tipe model AC-nya E10SP3. Jadi semua inverter yang nggak hanya model ini bisa T10 EV3, semua inverter ya guys. Jadi setelah saya lakukan smart diagnosis saat saya hidupkan AC-nya kisaran 5 menit, saya heran nih guys. AC belum dingin, tapi dapat kalian lihat middle pipe temperatur suhu pipa dalam di indoor itu udah sampai 7 derajat guys. Dimana semakin rendah kan suhu itu semakin dingin. Jadi analoginya di sini guys. AC masih baru hidup, kenapa dinginnya udah sangat dingin? Ya otomatis ampere pada AC-nya hanya 2,0 guys. Seharusnya dia itu harus mencapai kisaran 3 sampai 5 karena di situ ambang batas normalnya ya kan. Di situ saya curiga guys, apa penyebab permasalahan ini? Sehingga saya lakukan pertama kali adalah pengecekan kondisi unit ya. Di sini saya pastikan kondisi tampilan indoor bersih, di EPAP-nya bersih guys ya kan. EPAP tampilan depan itu kan bersih, baru kondensornya saya lihat pun juga bersih karena baru sudah dilakukan pencucian ya. Tapi ampernya kok nggak naik gitu. Apakah permasalahannya di kompresornya, apa di PCB outdoornya? Di sini menimbulkan banyak tanda tanya di dalam diri saya ya guys. Sementara hasil dari smart diagnosis suhunya sudah dingin, kalian bisa lihat sudah 7, tapi kenapa di ruangan nggak ada terasa dingin? Dan di sini ampernya kenapa hanya cuma 2,0, kok nggak bisa dia sampai 4 atau 5 ya kan guys? Karena kan pertama start tuh biasa inverter tuh tinggi dulu ya kan. Jadi di sini saya mencoba konsultasi sama teman saya karena saya sudah pastikan juga freonnya. Tadi saya pertama pastikan kondisi unitnya, kedua saya pastikan freonnya. Freonnya pun sudah saya tambah juga yang tanya 110 ke 130 ya kan, 140 juga. Tapi tetap juga dia ampernya nggak mau naik guys, tetap 2,0, malah nanti makin lama bisa jadi 1,5, makin hemat begitu ya guys, sementara ruangan itu masih panas. Terakhir saya konsultasi dengan teman saya, yang dimana teman saya itu adalah pihak dari produksi, dia pembagian pembuatan. Jadi dia pernah mendapatkan kasus seperti itu, saya mendapatkan informasi dari dia. Pertama memang saya ganti sensor indoornya guys, sensor termistor indoornya yang tahanannya 5 kilo ohm yang pas ditempel di evaporator itu kan. Hasilnya pun tetap sama guys, kompresor tidak bisa ngangkat ya, hanya 2,0. Ini wajib kalian simak karena ini memang pengalaman nyata ya guys. Apabila kalian mendapati AC inverter tidak dingin, kompresornya tidak mau ngangkat guys, tidak mau ampernya tinggi ya. Terakhirnya saya konsultasi sama dia, Bang bagaimana ini, saya mendapatkan AC, semuanya sudah saya pastikan aman, normal obatnya, kebersihannya, dan juga
Kipasnya pun saya rasa suaranya kencang, nggak ada lemah. Kalau lemah kan ditambah dibantu putar dulu baru dia berputar ya, itu menandakan kipasnya udah mulai lemah ya kan. Jadi dia memberikan masukan kepada saya bahwa AC inverter ini coba kamu pastikan pasti benar kebersihan di evaporatornya. Terkadang AC yang sudah lama, kadang mau evaporatornya itu nyumbat debunya itu di bagian dalam, di bagian dalamnya guys. Jadi pada saat kasus itu saya lihat permukaan evaporatornya bersih, tapi kita nggak tahu di balik itu rupanya lumutnya banyak di balik evaporator, di balik fan-nya itu guys, yang nyelip-nyelip itu ya kan. Jadi saya dikasih arahan sama dia, coba kamu pastikan kebersihan evaporatornya, karena apabila evaporatornya itu ada sumbatan, maka sirkulasi udara dingin itu terganggu ya, karena kecil pasti tembakan angin pada indoor, sehingga AC sudah mendetect AC sudah dingin, padahal AC-nya belum dingin guys. Itulah sih dia memberikan saya masukan ya kan. Jadi masuk juga di analogika saya masuk. Oh ya bener juga ya, karena saya rasakan memang anginnya kok nggak tajam, nggak kayak seperti biasanya. Terakhirnya saya lakukan pencucian unit secara bongkar ya guys, yang pastinya nggak hanya turun ke bawah sih, lebih baik turun ke bawah, cuman saya tetap di atas. Saya buka fan-nya, saya angkat evapnya, saya pastikan memang bener guys. Ternyata evapnya itu di balik evap itu udah berlumut guys. Jadi saya kasih tekanan tembakan yang cukup kencang ya, kencang sampai dia jebol memang. So, saya bersihkan semua kotoran yang ada di evap itu. Dia depannya bagus, tapi di balik-balik itunya guys kotor. Saya bersihkan. Setelah itu saya pasang lagi semua ya kan, dan saya tes guys. Alhamdulillah kompresornya ngangkat guys. Di sini saya akan tunjukkan hasil diagnosisnya. Dia naik menjadi 5,2 ya, bisa kalian lihat. Dia mulai dingin lagi dan tembakannya memang tajam. Dan di sini pun suhunya pun udah stabil ya. Dia kisaran suhu indoornya 15 derajat Celcius. Padahal dia AC-nya masih 5 menit gitu, udah 15 ya, menurut saya sudah wajar, nggak cepat kali dingin. Jadi itu sih pengalaman saya guys. Intinya apabila kalian mendapati permasalahan AC inverter LG yang dia kompresornya tidak mau ngangkat, tips dari saya, pastikan kecepatan kipasnya, kebersihan unitnya, dan juga freonnya. Apabila semuanya sudah oke, tapi kompresor tidak mau ngangkat juga, kalian coba periksa benar-benar evapnya bagian dalam selip-selipan dari evaporator bagian belakangnya itu. Semua pokoknya kalian pastikan memang permasalahannya di indoornya guys. Sehingga AC mendetect apabila AC-nya itu sirkulasinya terhambat, AC inverter ini cepat mendetek suhunya itu sudah dingin, padahal belum ya guys. Jadi itu sih tips dari saya, pengalaman saya seputaran saya kerja di lapangan, saya publikasikan kepada kalian supaya andai kata kalian mengalami permasalahan yang sama, kalian mendapatkan referensi dari saya, sehingga kalian tidak ada nih momok seperti AC inverter itu sudah diperbaiki, AC inverter tuh ribet atau apa. Tidak ya guys, sebenarnya kita hanya perlu pemahaman dan juga pengalaman yang lebih banyak di AC inverter ini guys. Karena saya dapat banyak di lapangan seputaran AC inverter, banyak teknisi berpendapat AC inverter tuh sulit diperbaiki. Sebenarnya enggak ya guys. Di sini kita hanya perlu pemahaman dan beradaptasi dengan teknologi ya guys. Oke? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan guys. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga pengalaman podcast saya ini seputar pekerjaan saya di lapangan bisa bermanfaat untuk kalian. Saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe. See you in the next time video. Sampai jumpa. Dan di sini guys, saya sangat banyak berterima kasih kepada kalian, para subscriber saya, para viewer saya yang sudah percaya kepada saya, mengorder spare part kepada saya, khususnya di AC inverter LG ya guys. Dan di sini guys, untuk kalian yang masih kebingungan untuk mencari part original khususnya di AC inverter LG, kalian bisa langsung kontak saya melalui komen di YouTube ya guys, ataupun chat di media saya seperti di Instagram dan juga di Facebook saya. Semoga yang saya lakukan ini adalah hanya untuk membantu kalian yang masih kebingungan untuk mencari part original khususnya di AC inverter. Tapi di sini saya dapat membantu kalian apabila kalian membutuhkan spare part lainnya. Oke guys, saya harapkan kalian bisa langsung kontak saya apabila kalian membutuhkan part original LG ya guys. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini para subscriber dan viewers yang telah memesan part kepada saya, mudah-mudahan belum ada problem atau masalah ya guys. Yang pastinya saya memberikan spare partnya ori dan juga baru guys. Terlepas daripada itu, saya harapkan pemasangan kalian tidak salah ya guys. Oke? Oke.